Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum binafsi wa taqwallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat jasadiah dan ruhiyah kepada kita semuanya. Allah memberikan sehat jasmani, Allah juga memberikan sehat rohani kita, hingga kita hadir pada kesempatan ibadah sholat Jumat ini. Berharap hadirnya sebagai wujud sehat jasmani sekaligus sebagai wujud sehat rohani kita, maka keduanya mesti dihadirkan selama kita berada dalam aktivitas ibadah Jumat dengan segala amalannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua amalan yang memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya an aksari ma yudkhilun nasa al jannah, tentang kebanyakan manusia yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Faqala, maka Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi kebanyakan manusia yang dimudahkan masuk ke surganya Allah itu karena bertakwa dan berperilaku yang baik atau husnul khuluq. Kemudian Rasul pun ditanya tentang an aksari ma yudkhilun nasa an-nar, kebanyakan manusia yang masuk ke dalam neraka. Faqala, maka Rasul pun menjawab, yakni kebanyakan manusia yang masuk ke dalam neraka adalah al-fam wal farj, karena persoalan mulut dan farji, kemaluan. Jamaah Jumat rahimakumullah, satu paket amalan yang disyariatkan sebagai sarana memudahkan seseorang menuju surga, dan satu paket lagi amalan yang membuat seseorang
mendapatkan benteng yang kuat untuk tidak masuk ke dalam neraka. Yang satu paket pertama takwa. Kita tahu bahwa secara bahasa takwa sering diartikan takut. Artinya menjadikan seorang hamba dengan yang ditakutinya itu adalah suatu penghalang. Sehingga ketika seseorang bertakwa kepada Allah, artinya dia menjadikan benteng untuk dirinya agar Allah tidak memarahinya, tidak memurkainya, dan tidak menyiksanya. Karena itulah para ulama mendefinisikan kaidah takwa itu imtisyarul awamiri wajtinabun nawahi. Menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Perintah ditunaikan mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum. Tapi larangan mutlak. Jadi seluruh perintah Allah wajib ditunaikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi seluruh larangan Allah ditinggalkan, tidak perlu menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Mutlak saja ditinggalkan. Nah, sampai mana dorornya? Ketika memang sudah mengganggu keselamatan diri, maka kemudian doror atau kedororatan itu dibolehkan secara syar'i. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Baqarah ayat 177 Allah mengajarkan, menghabarkan kepada kita sebuah ayat yang mempertegas tentang makna albirru, makna as-sadaq, dan makna takwa dalam konteks realisasi atau hakikat takwa. Allah berfirman, laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak disebut albirru orang berpaling ke timur atau ke barat, berpikroh ke timur atau ke barat, berperilaku mengikuti timur atau barat. Walakin dalbir man amana billah, dan seterusnya. Ini poin yang pertama. Hakikat takwa itu adalah iman kepada rukun iman dalam konteks sami'na wa ata'na. Kemudian atal mala ada hubbihi, dermawan, senang memberi sesuatu yang disukai. Kemudian atas zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian iqamah salah, menegakkan salat. Kemudian as-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, sabar tanpa batas. Kemudian al-mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan janji. Maka kemudian di ujung ayat Allah berfirman, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang yang shadaq, orang yang jujur. Orang yang jujur dalam menerima Islam sebagai agamanya, orang yang jujur dalam mengaktualisasikan nilai-nilai imannya. Serba taat, serba tunduk, serba patuh. Bahkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian aku jadikan untukmu Muhammad setiap urusan itu syariah. Kewajibanmu hanya satu, ittiba, ikuti. Jadi terhadap syariat itu kita hanya diperintahkan ikuti, tidak diperintahkan ngerti. Hingga di ujung ayat Allah berfirman, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti ahwa, hawa nafsu, syahwat akal manusia, secerdas apapun, sepintar apapun, maka kecerdasan dan kepandaiannya di sisi Allah la ya'lamun, tidak berkualitas, tidak ada gunanya. Karena ketika sudah disyariatkan,
maka kewajibannya hanya satu, ikuti saja. Bukan harus mengerti, tapi harus diikuti. Banyak hal mungkin amalan kita yang sampai hari ini kita nggak ngerti-ngerti, tapi kita tetap saja melakukannya. Sekedar contoh, Rokul Yaden umpamanya dalam sholat mengangkat kedua tangan, ada yang hadwa man kibaihi, ada yang hadwa udunaihi, mengangkat tangan sampai telinga atau mengangkat tangan sampai pundak. Mungkin semuanya kita nggak ngerti kenapa harus segitu. Ketika tidak diterangkan secara syar'i, maka kita juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya. Atau kita menunjukkan telunjuk ketika tahiyat, atau kita duduk iftiros, duduk ik'a, semuanya itu hanya diperintah taat saja. Dan inilah hakikat iman, dan inilah yang kemudian disebut takwa. Jemaah rahimakumullah, maka kemudian kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kesempurnaan takwa itu adalah mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan hal-hal yang bersifat syubhat, menunaikan sunnah dan meninggalkan hal yang makruh. Itulah yang kemudian disebut takwa yang sempurna. Sementara Imam Ibnu Mas'ud dalam tafsirnya, ketika dia menafsirkan kalimat haqqa tuqati, beliau berkata an yuta'a fala yu'sa. Allah itu hanya untuk ditaati, bukan untuk didurhakai. Jadi apapun ketentuan Allah hanya untuk ditaati, tidak untuk didurhakai. Kemudian wa yudkaru wa fala yunsa. Allah itu hanya untuk selalu diingat dan tidak dilupakan. Baik dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus mengingat Allah. Ya, segala sesuatu aktivitas amal kita ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hanya zat dialah yang akan dapat menghargai seluruh aktivitas amal kita. Nah, kemudian yang terakhir kata Imam Ibnu Mas'ud bahwa makna haqqa tuqatih itu wa an yushkara pada yukaffar. Nikmat itu harus disyukuri, bukan untuk ditolak. Ya. Bukan jumlah, bukan juga persoalan kualitas. Kuantitas dan kualitas tidak menentukan kewajiban kita bertakwa kepada Allah atas nikmat yang kita terima. Mau sedikit jumlah dan kualitasnya, mau banyak jumlah dan kualitasnya, tetap seluruh nikmat, kata Imam Ibnu Mas'ud, wajib disyukuri. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah, kita menjadi bagian di antara hamba Allah yang senantiasa tiap Jumat mendengarkan nasihat takwa daripada khotib dan imam. Kita dipilih oleh Allah menjadi satu di antara komunitas muttaqin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dan husnul khuluq dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi
adalah satu paket yang terpisah masing-masingnya. Kata Ibnu Rajab, kenapa akhlak dipisahkan dengan takwa? Karena keumuman manusia, kata beliau, memaknai takwa itu hanya punya kewajiban memenuhi hak dirinya dengan Allah. Seringkali lupa bahwa dirinya punya kewajiban dalam memenuhi hak sesama manusia. Jadi antara hablum minallah dalam konteks takwanya secara utuh beribadah menyembah Allah, dan hablum minannas dalam konteks husnul khuluqnya. Nah, karena itulah dalam hadis yang diterima oleh Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwa iman seseorang itu dinilai sempurna ketika dia menyempurnakan nilai ketakwaan itu dengan perilaku yang baik dengan sesama manusia, tanpa pilih bulu, ya. Karena Allah menjadikan manusia bersuku-suku, syu'uban wa qabailah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit dan lain sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu. Ya, bahkan perbedaan agama pun tidak boleh menghalangi untuk kita berakhlak baik dengan sesama manusia. Sempurnakan iman kita dengan perilaku yang baik dengan sesama kita. Ya, apalagi hanya sekedar perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah. Bahkan perbedaan yang sifatnya non khilafiyah, mutlak, ini beda, bukan syariah, tapi dia mengamalkannya tetap dalam konteks hablum minannas, harus berbuat baik. Banyak orang yang kemudian mendapatkan taufik dan hidayah hanya karena masuk pada wilayah yang tidak terlarang. Ya, seorang yang ingin berobat sudah pergi kemana-mana dalam sebuah kisah-kisah yang banyak terjadi, kemudian datang ke Mekah mendapatkan izin untuk meminum air Zam-Zam, maka dia mendapatkan taufik malah justru dari air Zam-Zamnya, bukan dari ustadznya, bukan dari kiainya. Dia masuk Islam hanya karena bersentuhan dengan air Zam-Zam saja. Bisa saja ada orang yang kemudian hanya mampir ke Masjid Al-Kautsar ini, duduk-duduk di koridor masjidnya, kemudian mendengar ada anak-anak yang sedang ngaji, Allah menghadirkan hidayah. Hal inilah yang kemudian kenapa dipisah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, kenapa dipisah? Karena setiap kita diwajibkan untuk senantiasa menghidupkan nilai-nilai terbaik antara hablum minallah dengan hablum minannas. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita menjadi bagian di antara hamba Allah yang Allah senantiasa menolong kita untuk kita memiliki lisan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang senantiasa bersyukur dan jiwa kita yang senantiasa baik dalam beribadah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita semuanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.